Oke, kita mulai dengan pembahasan untuk TO SDSN paket 1. Ya, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 soal mudah, Brona tidak akan membahas panjang lebar di sini. Yang jelas silahkan kerjakan dari depan ya, dengan penuh ketelitian. Yang nomor 1 jawabannya adalah B. Oke, mudah, soal mudah. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini soal sedang ya. Karena ada sedikit soal ceritanya, jadi agak sedikit harus membaca dan memahami, tetapi pengertiannya tidak terlalu rumit. Oke, nomor 2, ada 3 dus. Nah, satu dusnya 51450. Oke, setiap dus isinya 42. Nah, dijualnya 1.500 setiap bungkus, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah yang pertama kita cari dulu harga pembelian. Nah, karena karena beli 3 dus dan 1 dusnya 51450, berarti kita kalikan 3 kali 51.450. Nah, kita kalikan, kita menemukan 154.350 itu harga belinya. Nah, sementara 154.350 itu adalah harga beli untuk berapa bungkus? Nah, kita lihat dulu bungkusannya. Bungkusnya berarti karena ada 3 dus, 1 dusnya 42, berarti 42 dikali 3. Ada 126 bungkus. Harga satu bungkusnya adalah 1.500. Berarti harga jualnya 126 kali 1.500. Oke, nolnya disimpan. Kalau seperti ini, nolnya jangan diikutkan supaya menghitungnya tidak terlalu lama. Oke, nolnya kita simpan dulu di sini ya, 2. Kita tinggal kalikan 126 kali 15. Nah, ketemunya adalah 1890. Jadi harga menjual ya, harga penjualannya adalah 189.000. Yang ditanya adalah keuntungan. Nah, berarti kalau keuntungan ya tinggal kita kurangkan 189.000 dikurangi dia belinya 154.350. Oke, yuk kita kurang. Hati-hati dengan pengurangannya. 0 kurangi 0. Nah, 0 kurangi 5. Pinjem depannya ya, ini 9, ini pinjem jadi 8, ini 10. Oke, 10 kurangi 5, 5, 9 kurangi 3, 6. Kita cek, yang 650 hanya 1. Nah, yaitu jawaban yang B, 34. Ya, ini yang 650 kan hanya jawaban B toh. Yang lain nggak ada yang 650. Misalkan tidak kita lanjutkan pun sudah ketemu, jawabannya adalah B. Nah, ini salah satu cara menghemat waktu. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 itu soal mudah karena hanya perkalian dan pembagian. Kita tentukan dulu hasilnya positif atau negatif. Ya, karena ada negatif 2, maka hasilnya positif. Yang C ini sudah tidak mungkin. Tuh ya, jadi jawabannya kalau nggak A ya B. Oke, sekarang cara mudahnya kita buat pecahan. Tuh ya, jadi ini. Terus dikali 7, karena negatifnya sudah hilang ya. Nah, maka Brana tidak menuliskan lagi hasilnya karena positif. Oke, ya. 7 sama 48 nggak bisa, berarti mau nggak mau kita harus membagi 9.888 dengan 48. Nah, ini kita sederhanakan, ternyata hasilnya adalah 206. Hati-hati ya, 206. Nah, bukan 26. Oke, nah yang mana? Ini sudah kelihatan. Kita nggak usah ngitung.
200 kan? Ini 200, di sini yang B 100 kan sudah nggak mungkin itu jawabannya. Nah, jadi jawabannya nomor 3 adalah yang tanpa menghitung. Oke. Tapi pertama kali harus eliminasi dulu yang C sama D jelas bukan. Kita hanya menghitung 9888 dibagi 48, ketemu 206 dikali 7. Nah, ini nggak usah kita hitung lagi. Karena di sini kemungkinan jawabannya hanya 100 dan 1000. Kalau kita jawab 100 kan jelas nggak mungkin, wong ini 200. Kecuali kalau kalian tidak teliti, hasilnya 26. Nah, ini jawabannya salah ya. Gitu ya, jadi harus hati-hati. Pasti bilangannya akan dipilih yang memuat 0 di tengah seperti ini. Ya, itu ciri-ciri soal ujian. Karena memang ketelitiannya akan sangat riskan. Ketika kalian tidak menuliskan 0, jawabannya hanya 26. Itu ya. Oke, selesai. Nomor 3. Kemudian nomor 4. Ya, ini juga soal nah ini soal sedang ya, karena ada banyak hitungannya. Oke. Yuk, kita mulai dari mana? Berarti kita mulai dari perkalian dulu. Kemudian dibagi. Nah, baru setelah itu ditambah. Nah, 27 kali negatif 39. Hasilnya pasti negatif, betul. Negatif berapa? 27 dikali 39. Negatif 1053. Oke, kita kasih kurung ya. Dikurangi, nah, yang ini juga negatif nih. Negatif. Negatif berapa? 1728 dibagi 16. Nah, ini juga menghasilkan 0 di tengahnya. Nah, kalau tidak teliti, bisa keliru. Hati-hati. Bilangannya selalu sering, bukan selalu ya, sering menggunakan angka-angka yang seperti ini. 108, 206 kan? Angka-angkanya memang dipilih yang seperti itu. Oke, ketemu, terus ditambah 296. Nah, lihat, ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada yang perlu dirubah, yang ini kita rubah dulu. Berarti kita punya negatif 1053 ditambah 108 ditambah 296. Oke, di sini punya hutang 1000, tapi dibayarnya cuma 100 sama 200. Jelas hutangnya masih banyak. Jadi yang A ini nggak mungkin, yang B juga tidak mungkin. Ya, karena hutangnya 1000, bayarnya cuma 100 sama 200, kan masih punya banyak hutangnya. Nah, yang mana? Nah, berarti kita hitung yang ini dulu. Diapain caranya? Caranya adalah dikurangi. 1053 dikurangi 108. Nah, ketemunya adalah yang ini 945. Tapi masih hutang. Karena bayarnya cuma 108, hutangnya 1000. Nah, masih punya hutang 945, dibayar lagi 296. Nah, berarti masih hutang. Tapi hutangnya berkurang, berarti 945 dikurangi 296. Nah, ketemunya 649. Nah, kita menemukan jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya. Ya, selanjutnya kita ke nomor 5. Nomor 5 ini tentang soal cerita bilangan bulat, soal sedang ya. Oke, suhu udara di puncak negatif 9. Nah, berarti suhu mula-mula ya ini negatif 9. Kemudian pada pukul 5, ini pada pukul 5. Terus seiring bertambahnya waktu, rata-ratanya naik 1 derajat itu setiap 30 menit. Ya, 1 derajat setiap 30 menit. Yang ditanya pada pukul 12. Nah, kalau biasanya langsung suhu udara setelah berapa menit begitu ya. Kalau sekarang diketahuinya pukulnya atau waktu jamnya. Nah, jadi apa yang dilakukan pertama kali? Nah, yang pertama dilakukan pertama kali ya waktunya dari jam 5 sampai jam 12 itu berapa lama? Berarti 12.00 dikurangi 05.00 itu 7 jam.
Nah, 7 jam itu kan ini 1 derajatnya setiap 30 menit. 7 jam. 7 jam itu ada berapa 30 menit? Nah, 7 jam itu 30 kali berapa? 14. Nah, 30 menit dikali 14 jadi 7 jam. Berarti naiknya 14 kali. Nah, kalau setiap 30 menit 1 derajat, nah ini ada 14 kali. Ya udah, berarti 1 derajatnya 30 menit. Nah, berarti kalau berapa ini ya? Tadi ini supaya jadi 7 jam. Nah, berarti ini dikali 14. Berarti ini kali 14, berarti kenaikannya 14 derajat. Kenaikan. Berarti suhu akhirnya adalah negatif 9, kenaikan ya, ditambah 14. Berapa naiknya? Naiknya adalah 5 derajat Celcius. Oke. Paham sampai sini ya? Jadi dari jam 5 sampai jam 12 itu ada 7 jam. Padahal naiknya setiap setengah jam atau setiap 30 menit. Nah, 30 menit itu kan setengah jam. Nah, nek bingung ini jangan tak tulis 30 ya. Nah, ini Bu Ratna tulis. Nah, setengah jam kali 14. Berarti selama 7 jam itu ada 14 kali setengah jam. Berarti dikali 14, berarti 1 derajatnya dikali 14, berarti naiknya adalah 14 derajat. Naik. Maka negatif 9 ditambah 14, ketemunya adalah 5. Itu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini juga sebenarnya soal mudah. Ya, karena ini kan akar 36 kan nggak perlu mikir. Akar 36 itu jelas 6. Itu ya. Akar pangkat 3, nah sangat mudah. Akar pangkat 3 itu lebih mudah daripada akar pangkat 2. Karena jawabannya hanya 1. Kalau akar pangkat 2 kan jawabannya kemungkinan ada 2. Kita harus menghitung salah satu. Jadi langkah pertama kita selesaikan dulu akar-akarnya. Yang akar 36 jadi 6. Yang akar 7488 jadi berapa? Kita beri titik di sini, berarti 74 sama 8. Yang mendekati 74 berarti 64 ya. 64 itu adalah 4 pangkat 3. Yang belakangnya 8 berarti bukan 8, tapi pasangannya 82. Nah, kita punya 72 kuadrat ditambah 42 dibagi 6 dikurangi 7 pangkat 3. Nah, baru kita melakukan perhitungan di sini. Mana dulu yang dihitung? Yang dihitung ini dulu. Oke, 72 pangkat 2 kita hitung. 72 pangkat 2 itu adalah 5184. Kemudian ditambah yang di dalam kurung ini adalah 7, udah ya? Kemudian 7 pangkat 3 ini juga hafalan. 3, 4, 3. Masih ingat ya, kelas 5 kalian hafalan ini, disuruh menghafalkan ini. Wes, tinggal kita ngitung dari depan. 5184 tambah 7 dikurangi 343, hasilnya adalah C. Nah, malah ini sebenarnya soal yang cenderung mudah. Cuman Bu Ratna golongkan sedang karena kan harus menghitung beberapa langkah toh. Akar dulu, akar pangkat 3, akar pangkat 2, terus masih ngitung pangkat 2, ya itu kan. Maka ini tergolong soal yang sedang. Tapi bisa diselesaikan dan jawabannya betul. Itu bisa. Itu ya. Terus sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, sudah jelas di sini K, PK, bentuk faktorisasi. Berarti tidak perlu menghitung sampai selesai, hanya menuliskan faktorisasinya. Nah, itu ya. Nek yang A itu kan jelas gak mungkin. Mosok 2 kali 3, ini bilangannya besar-besar. Nah, oke, cara termudah kita memakai cara sengkedan atau kotak ya. Kalian biasa menyebutnya apa? Silahkan. Nah, yang penting caranya seperti ini. Pembaginya harus bilangan prima. Oke, kita karena dia bilangan genap semua, kita bagi 2 dulu ya.
2 ketemu 18, 27, 42. Oke, 27 nggak genap. Berarti kita coba bagi 3. Dapat 6, 9, 14. Oke, masih bisa lagi. Ini hanya bisa dibagi, ini 3, berarti kita letakkan di sini ya. Karena yang bisa hanya 6 sama 9, 14 nggak bisa. Nah, ini 2, ini 3. Lanjut. Kita bagi 2, karena yang bisa hanya 2 sama 14 ya. 2 bagi 2, 1, 14 bagi 2, 7. Kemudian, yang ini tinggal dibagi 3, yang 3 bagi 3, 1, yang ini tetap. Terakhir, nah, bagi 7. Nah, stop sampai sini. Jadi untuk KPK harus selesai sampai 1, 1, 1. Nah, KPK-nya yang mana? KPK-nya ini, kalikan semua, kanan dan kiri. Nah, ada berapa duanya? Duanya ada 2, jadi 2 pangkat 2. 3-nya ada 3, 3 pangkat 3. 7-nya ada 1. Kita cek kepilihan jawaban, yang 2-nya ada 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu. Jadi ini soal sedang, mudah. Ya, karena nggak perlu mengalihkan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 7 itu nggak perlu dikalikan. Makanya ini soal yang mudah. Kalian cuma tinggal menuliskan ini dan ini. Itu ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini sudah bisa ditebak berarti soal tentang apa? Kalau nggak tentang KPK ya tentang FPB. Karena tadi di nomor 7 kalian disuruh mencari KPK. Berarti soal berikutnya itu pasti soal ceritanya. Entah itu KPK, entah itu FPB. Kita cek untuk 8. Kira-kira FPB atau KPK? Karena tidak ada kata bersama-sama. Tapi, nah ini loh. Jenis dan jumlah yang sama, berarti ini adalah soal FPB. Nah, kita tinggal cari FPB dari 96, kemudian 60, dan 72. Oke, yuk kita cari bersama-sama. Karena dia bilangan genap, kita bagi 2, ketemunya 48, 30, 36. Masih bilangan genap, kita bagi 2 lagi, ketemunya 24, 15, 18. Nah, masih bisa enggak kira-kira? 15 bukan bilangan genap, berarti nggak bisa dibagi 2. Sekarang coba kita cek bagi 3. Oh, bisa semua, berarti 3, 8, 5, 6. Nah, sudah tidak bisa dibagi, berarti kita stop sampai sini. Nah, FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 3, berarti 12. Nah, 12 itu adalah bungkus, ada 12 bungkus. Yang ditanya adalah bukan FPB ternyata, jadi jangan jawab 12. Nah, karena ditanya bukan FPB, yang ditanya adalah jumlah buku tulis dan kotak pensil. Nah, kita lihat kolom atau kotak paling akhir ini ada 8, 5, 6. Nah, berarti yang 8 itu apa? Yang 8 itu adalah buku tulis, berarti singkat ya, buku tulisnya 8. Yang 5 itu apa? Yang 5 itu adalah nih ya, pensil. Burana singkat P ya, pensil. Terus yang 6 itu apa? Nah, ini penggaris, berarti penggaris, peng. Nah, yang ditanya adalah jumlah buku tulis dan kotak pensil. Nah, berarti ditambah 8 tambah 5, ketemunya adalah 13. Sehingga jawabannya adalah yang B. Itu ya. Oke. Selesai nomor 8. Ini juga soal yang sedang. Nah, kita ke nomor 9. Nomor 9, kata kuncinya adalah bersama. Berarti dia soal cerita tentang KPK. KPK dari berapa? KPK dari 4, 5, dan 6. Berapakah dia? Kita cari
kelipatan 6, yang paling besar 6 toh. Kelipatan 6 yang bisa dibagi 4 dan 5, ya hanya 60. Berarti mereka bersama setiap 60 hari. Nah, sekarang 20 November ini apa? 20 November ini mereka berlatih untuk pertama. Nah, berarti pertamanya 20 November. Yang ditanya, kapan lomba? Lah, lomba diselenggarakan 3 hari setelah berlatih kedua. Berarti kita nyari kedua. Pertemuan kedua dulu. Nah, pertemuan kedua adalah 60 hari setelah tanggal 20. Nah, berarti 20 ditambah 60. 80. Karena setelah berarti bulannya masih tetap bulan November. Oke, 80 November nggak ada. Berarti kita kurangkan 80 November ada 30 hari, berarti 80 kurangi 30 itu ada 50 Desember. Nah, 50 Desember belum ada. Nah, berarti karena Desember ada 31 hari, berarti kita kurang 31. 50 kurangi 31, berarti 19. Bulannya sudah berganti, jadi bulan apa? Bulan Januari. Kalau bulan Januari berarti tahunnya berubah, jadi 2021. Nah, ini pertemuan kedua. Yang ditanyakan bukan pertemuan kedua, berarti bukan yang A. Yang ditanyakan adalah kapan lombanya. Lombanya kan 3 hari setelah pertemuan kedua. Nah, berarti lombanya adalah karena 3 hari setelah tanggal 19, berarti 19 tambah 3. Ketemunya adalah 22 Januari 2021. Jawabannya adalah yang D. Itu ya. Oke, mudah ya. Jadi hati-hati. Kalau pertama yang ditanya kedua berarti kita cari dulu yang kedua. Lah nanti pertanyaannya apa? Apakah pertemuan kedua atau ada yang selanjutnya gitu ya. Jadi jangan langsung dijawab 19 Januari karena bukan itu yang ditanya. Ya. Oke, selanjutnya nomor 10. Nomor 10 ini juga hanya mengurutkan pecahan, tapi karena ini penyebutnya akan berulang, maka dia termasuk soal sedang, bukan soal yang mudah. Oke. Ya. Kita mulai dari 7 per 6. 7 per 6. 7 per 6 itu kalau dihitung pakai porogapit. Nah, kita ngitungnya pakai porogapit ya. Dan kita mengubahnya menjadi desimal. Karena kalau berulang gini, akan lebih mudah jika semua dirubah menjadi desimal. Berarti 7 kita bagi dengan 6. Ketemunya 1, nanti berulang terus 6. Nah, 1,16666. Nah, kita lihat di sini yang ada desimalnya 2 angka di belakang koma. Berarti kita hentikan sampai 3 angka di belakang koma ya. Nah, gini ya. 1,66. Oke, sekarang yang 1,23 kita biarkan. 1,23 udah ditambah 0 ya. Terus yang 1, 15 per 63 itu berarti jadi berapa? 63 kali 1 ditambah 15. Nah, jadi 78 per 63. Nah, ini juga pakai porogapit. Setelah di porogapit, 78 dibagi 63 ketemunya adalah 1,23. Kita hentikan sampai 3 angka di belakang koma. Nah, 1,238. Oke, sekarang 5 per 4. 5 per 4 ini malah gampang banget. 5 dibagi 4, wis rasah diotak-atik. 1,25. Kita tambah 0. Yang terakhir 130% berarti 130 per 100. Nah, ini juga mudah. 1,30. Kita tambahin 01. Nah, belakang koma sudah sama semua, depan koma 1 berarti yang depan koma nggak perlu diperhatikan, kita tinggal memperhatikan angka di belakang koma. Disuruh mengurutkan dari yang paling kecil. Nah, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah nomor 1 yang mana? 166, jelas ya. Yang A ini 166.
Berarti ini yang pertama. Berarti pilihan pertama adalah 7/6. Kemudian berapa lagi? 230. Nah, ini sudah urut ini ternyata. 166, 230, 238, 250, 300. Nah, ini sudah urut ternyata. Jawaban yang benar adalah yang seperti itu ya. Jadi, untuk mengurutkan pecahan, paling mudah adalah mengubahnya menjadi desimal. Kalau dia tidak berhenti-henti, maka hentikan sampai dilihat. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka kita hentikan sampai 3 angka di belakang koma. Jadi, kita lebihkan 1. Oke. Ya, nomor 11. Nomor 11 ini juga termasuk soal mudah, 11, 12 ini. Karena hanya menghitung pecahan tanpa soal cerita. Nah, oke, kita mulai dari nomor 11. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Ada 5, 6, dan 12. Maka kita cek kelipatan 12 yang bisa dibagi 5 dan 6. Nah, karena dia ada 5, berarti cari yang belakangnya 5 atau 0. Kelipatan 12 itu berapa aja? 12, kemudian 24, 36. Ini bukan ya, bukan kelipatan 5, 48, bukan. Nah, ini 60. Berarti kita jadikan 60. Oke. Nah, yang 4/5 berarti 5-nya dikali 12 supaya jadi 60 ya. Terus 6-nya kita kali 10. Terus 12-nya kita kali 5. Nah, ini. Berarti kita kalikan atasnya atau pembilangnya 48/60 ditambah 50/60 dikurangi 35/60. Nah, karena semua penyebutnya sudah 60, kita tinggal jumlah dan kurangkan pembilangnya. 48 tambah 50 dikurangi 35, ketemunya adalah 63/60. Tidak ada di sini 63/60. Ya, berarti harus kita jadikan pecahan campuran. Dapatnya 1, 3/60. Nah, 1, 3/60 tidak ada juga. Jangan langsung memilih C loh ya. Karena ini belakang atau bawahnya penyebutnya 60. Ini kan 1, 3/20, berarti bukan. Yang A bukan, yang C jelas bukan. Ya, terus yang D juga jelas bukan. Karena 2, ini kan depannya 1. Nah, berarti kemungkinan jawaban hanya yang B. Kok bisa yang B? Ya, kita sederhanakan ini. Kita bagi 3, ketemunya adalah 1/20. Jadi ketemunya adalah B. Soal mudah. Oke, nomor 12. Yuk, kita jadikan pecahan biasa dulu. Yang ini. Berarti 8 kali 3 tambah 3. Ketemunya adalah 27/8. Dikali 5 kali 2 tambah 4. 14/5. Dibagi 9/35. Oke, karena masih ada tanda bagi, berarti kita rubah jadi kali. Nah, yang ini kita balik, jadi 35/9. Baru boleh kita sederhanakan. Coret 5 ya. Kemudian 27 dengan 9 dapat 3. Kita punya 3/8 dikali 14 dikali 5. Mana bisa disederhanakan lagi? Ini kita sederhanakan. Dibagi 2, dapat 4, dapat 7. Sudah nggak bisa diapa-apain. Berarti ketemunya adalah berapa ini? 21 dikali 5 ya. 3 kali 7 kan 21. 21 dikali 5. 21 kali 5 adalah 105. Oh, ini maaf, ini bukan 5 ya, maaf. Nah, ini harusnya adalah 35 bagi 5 kok 5? Ya, 35 bagi 5 adalah 7. Nah, jadi yang ini adalah, nah ini bukan 5, yang ini adalah 7. Berarti 100
47/4. Tidak ada juga di sini. Maka kita minta bantuan poro Gapit. 147 dibagi 4. Dapat 3, 12. Dikurangi ya. 27. 27 itu 4 kali 6. Karena 4 kali 7 kebanyakan. Nah, sisanya 3. Ya sudah, yang 36 kan cuma A. Jadi 36, sisanya 3/4. Itu jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 13. Oke, nomor 13 ini soal sedang ya. Yang pertama, setengah dari uang ayah, soal cerita, berarti kita harus analisis kalimat per kalimat. Oke, setengah dari uang ayah, berarti ini uang ayah hanya setengahnya. Nah, kalau setengahnya hanya 1 juta, berarti sebenarnya ayah punya uang berapa? Nah, kita tulis dulu di sini uang ayah. Karena setengahnya 1 juta, berarti uang ayah adalah 2 kali 1 juta. Nah, berarti sebenarnya uang ayah ada 2 juta. Kan gitu. Dari sini saja sudah kita bisa tahu bahwa ayah punya uang 2 juta. Nah, terus 1/5 dari seluruh uang ayah digunakan untuk keperluan sekolah. Nah, ini ada banyak cara ya untuk menyelesaikan ini. Bisa kalian selesaikan kalimat per kalimat, bisa nanti kalian selesaikan langsung, kalian hitung pecahannya dulu, baru kalian kalikan dengan 2 juta. Ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan kalimat per kalimat aja supaya kalian tidak bingung. Oke, kalimat yang kedua, 1/5 digunakan untuk sekolah. Berarti untuk sekolah, nah adalah 1/5 kali 2 juta. Kan tinggal gitu. Nah, berapa? Ini kita coret, 20 sama 5 dapat 4. Berarti yang digunakan untuk sekolah adalah 400.000. Oke, terus 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti kebutuhan, tak singkat kebutuhan gini ya. 40% berarti 40/100 dikali 2 juta. Nah, oke, kita coret nolnya 2. Nah, selesai. Tinggal 4 kali 2, 8. Nolnya masih 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 800.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Terus 0,25 ditabung, berarti ditabung 0,25 berarti 25/100 dikali 2 juta. Nah, kita coret lagi nolnya 2. 25 kali 2, 50. Nolnya masih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang ditabung 500.000. Sisanya untuk dana cadangan. Nah, ya wes, berapa sisanya? 2 juta udah dipakai 400.000, dipakai 800.000, dipakai 500.000. Ya berarti tinggal dikurang aja. 2 juta kurangi 400.000, berarti 1.600.000 ya. 1.600.000 kurangi 800.000, berarti 800.000 ya kan. 800.000 dikurangi 500.000, berarti sisanya adalah 2 juta dikurangi 400.000, maaf titiknya kok keliru. 400.000 dikurangi 800.000, lah titiknya 800.000 dikurangi 500.000, ketemunya adalah 300.000 atau yang B. Itu ya. Oke, mudah sebenarnya, cuman waktu ngitungnya agak lama, maka dia soal yang sedang. Oke, sekarang 14. 14 ini tentang perbandingan. Perbandingannya pun perbandingan hanya 2 nama, yaitu Anwar dan Fajar. Nah, fokus ke perbandingannya dulu. Berarti A dibanding F, Burana tulis begini ya, A-nya 5, A-nya 4, F-nya 5. Oke. Selesai ya, kita fokus ke perbandingan. Setelah itu apa yang diketahui? Ternyata uang Fajar 15.000 lebih dari ya. Jadi uang Fajar bukan 15.000 loh ya, tapi uang Fajar 15.000 lebih dari. Karena ada kata-kata lebih dari, kurang dari, terus lebih tua, lebih muda, lebih sedikit, lebih banyak, itu sebenarnya kita sudah membicarakan tentang selisih.
Nah, jadi selisih uang Fajar dan Anwar itu 15.000. Nah, berarti kita punya kata kunci selisih. Kalau selisih berarti diapain? Dikurang. Kita kurangkan perbandingannya. 5 dikurangi 4, selisihnya 1. Padahal selisihnya adalah 15.000. Dari 1 jadi 15.000, berarti kita kali 15.000. Nah, berarti yang 5 ini juga dikali 15.000. Yang 4 juga dikali 15.000. Nah, uang Anwar 60.000, uang Fajar 75.000. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jumlah uang mereka berdua, ya tinggal kita tambah. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini sebenarnya juga soal mudah. Ya, tapi butuh ketelitian. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata 15.000-nya itu lebih dari. Ya, jadi kalau tidak teliti bisa aja dia cuma 15.000 itu uang Fajar, selesai. Nah, itu. Makanya kalau tidak teliti maka akan salah. Maka ini soal yang sedang. Itu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nomor 15. Nah, nomor 15 ini tentang skala. Skala itu kan sama dengan bentuk perbandingan. Perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Itu ya. Jadi, selalu kalau ada soal tentang perbandingan, kita fokus ke perbandingannya. Ya. 1 banding 1500 berarti JP banding JS. Nah, JP banding JS, JP-nya 1, JS-nya 1500. Oke. Terus di sini lebar kebun pada gambar 3 kurang dari panjangnya. Panjang kebun sebenarnya berapakah? Nah, untuk lebih mempermudah, maka karena ini kalimatnya terlalu rumit, kita pending dulu. Nah, kita langsung ke sini. Panjang kebun 120 meter. Ini jelas. Panjang kebunnya 120 meter. Berarti ini adalah JS. Nah, karena skala satuannya cm, maka m-nya kita rubah menjadi cm. 120 untuk menjadi cm berarti kita tambah 0,2. Nah, ini adalah JS. Berarti kita taruh di bawah JS. Di bawah 1.500, yaitu 12.000. Nah, 1.500 jadi 12.000. Berarti harus kita kalikan 8. Berarti ini kita kali 8. Nah, berarti panjangnya adalah 8 cm. Nah, itu berarti panjang di peta. Panjangnya 8 cm. Padahal diketahui lebarnya 3 cm kurang dari panjangnya. Berarti lebarnya adalah 3 cm kurang dari panjang. Berarti kalau panjangnya 8 dikurangi 3. Nah, berarti lebarnya adalah 5 cm. Ya sudah, kalau lebarnya 5 cm, kita akan rubah menjadi, ditanyain adalah JP, maka kita pakai skala lagi. JP banding JS, 1 banding 1.500. 5 cm-nya kita taruh di bawah JP. Nah, 1 jadi 5, berarti dikali 5. Berarti ini dikali 5, ketemunya 7.500 cm. Di sini mintanya M. Berarti tinggal kita hilangkan nolnya 2. Nah, jadi 75 M. Jawabannya adalah yang Oke, selesai nomor 15. Jadi ini soal yang sedang. Ya, karena harus menghitung ini dulu baru ke sini, ya. Oke, sekarang kita ke 16. 16 itu soal mudah karena hanya soal waktu dan hanya ini jumlah waktu, hanya menghitung jumlahnya. Nah, waktunya cuma 2. Kalau yang kemarin, yang waktu TO1 itu kan harus menghitung, menjumlahkan 3 kali menjumlahkan, terus habis itu ngurutkan. Kalau ini hanya tinggal menjumlahkan saja, selesai. Ya sudah, kita jumlahkan. 2 jam, 38 menit, 44 detik. Yang satu 1 jam 46 menit 25 detik. Tinggal kita jumlah aja, selesai.
berapa ini? 69, ini 84, ini 3. Nggak ada ya. Kita harus rubah dulu dari 69. Yang ini dikurangi, yang ini ditambah 1. Berarti 3, 85, 9. Nah, oke. Kita masih punya 3, 85-nya. Ya, 3, 85, 9. Nah, ini enggak ada. Kita kurangkan 60, berarti di sini nambah 1. Berarti kita punya 4 jam 25 menit 9 detik. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, oke, kita sampai nomor 16. Oke, sekarang kita sampai nomor 17. Ya, nomor 17 ini termasuk soal sulit. Walaupun ini hanya mengubah satuan, tapi soal ceritanya agak sedikit rumit. Jadi ini termasuk soal yang sulit. Oke, apa yang kita lakukan jika kita bertemu soal seperti ini? Nah, kita udah kelihatan kan? Belum kita baca secara detail pun kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah soal tentang mengubah satuan berat. Nah, karena di sini ada kuintal, ada kilogram, ada ton. Jadi ada 3 satuan yang berbeda. Langkah pertama, kita rubah dulu semuanya. Satuan yang berbeda kita rubah menjadi sama. Nah, paling mudah kita jadikan kilo. Oke, 43,8 kuintal, budanan singkat KW ya. Berarti 438 per 10, 1 kuintal itu kan 100 kilo. Berarti kita kali 100. Nah, ketemunya adalah 4380. Oke. Terus ini sudah kilo, sudah kilo. Nah, yang di sini ada ton. 2,19 ton. 1 ton adalah 1000 kilo. Ya, jika kalian lupa, silahkan bisa melihat modul. Di situ ada semua. Kalian ulang kembali, kalian baca dengan baik dan hafalkan. Oke. Kita sederhanakan nolnya. Berarti masih tersisa 1 nol, jadi 2190. Nah, setelah semua satuannya sama, baru kita menyelesaikan soal cerita ini. Oke, kalimat per kalimat. Nah, berat sebuah truk bermuatan, berarti ini berat semuanya ya, ada truk, ada muatannya. Itu 4.380 kilo, karena kita sudah menjadikan kilo. Nah, oke, ini mula-mula. Nah, truk tersebut mengangkut 25 karung beras. Nah, jadi berasnya 25 karung. Kemudian gula 18 karung. Kita list seperti ini ya. Beberapa tepung terigu, belum tahu berapa tepung terigunya, sopir dan kernet. Oke. Berat setiap beras adalah 25 kilo. Berarti karena berasnya 25 karung, berarti 25 kali 25. Beratnya 625 kilo. Oke, kemudian gula. Gulanya setiap karung 45 kilo. Berarti karena ada 18 karung, berarti 18 kali 45. Berapa 18 kali 45? Ketemunya 810 kilo. Oke. Tepung terigu 15 kilo lebih dari beras. Nah, kita bisa mencari berat tepung terigu. Terigu beratnya, karena karungnya belum tahu, kita beratnya dulu. Beratnya adalah 15 lebih dari beras. Padahal beras itu 25. Berarti 25 tambah 15. Terigunya beratnya 50 kilo. Nah, itu ya. Terus seorang sopir 79. Sopir 79 kilo, berat juga ini. Nah, ini kita belum tahu dikali berapa ya. Terus kernetnya 76 kilo. Terus berat truknya sendiri, truk saja itu tadi 2190 kilo. Nah, yang ditanya adalah banyaknya tepung terigu yang dimuat berapa karung. Itu kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya jumlahkan saja semua berat yang sudah ada di sini. Nah, berarti kita jumlahkan 2190, 625, 810, 79, 76. Kita jumlahkan semua. Nah, ternyata ketemunya adalah 3
3.780 kilo. Belum termasuk terigu, karena ini yang ditanyakan. Nah, kalau tadi berat totalnya 4.380, padahal sudah ada 3.780, berarti terigunya bisa kita cari. Nah, terigunya sama dengan 4.380 dikurangi 3.780. Nah, berapakah ini? 006 600 ya. Nah, berat tepung terigunya 600 kilo. Berapa karung kalau 600 kilo? Sementara isi setiap karung adalah 50. 50 atau 40 ya? Oh iya betul, ini 40 ya. Salah, mohon maaf. Ini 40. Oke, di sini 40 kilo. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Nah, berarti banyak karungnya adalah 600 kita bagi dengan 40, ketemunya adalah 15. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sampai sini ya. Jadi dipahami kalimat per kalimat. Ya, sekarang kita ke nomor 18. Nah, 18 ini soal sulit juga ya. Seperti soal nomor 17. Dia sudah terlihat ya, apa ini tentang apa? Mengubah satuan panjang. Ya, walaupun hanya mengubah satuan panjang, tapi soal ceritanya harus dipahami dengan detail atau butuh pemahaman yang sedikit lebih rumit. Oke, kita mulai ya. Nah, kenapa di sini bisa? Nah, dilihat sekarang. Di sini kan KM, ada KM, ada HM, ada dam. Nah, satuannya berbeda-beda. Maka di sini soal tentang mengubah satuan panjang. Kalau yang tadi mengubah satuan berat dan satuannya harus sama, maka kita samakan saja. Nah, kita samakan jadi apa kira-kira? Nah, kita samakan menjadi ini. Di sini yang paling tangga yang paling bawah adalah meter. Nah, maka kita jadikan semua menjadi meter. Oke. 0,184 km. Berarti 184 per 1000 km ke m. Berarti turunnya 3. Berarti kita kali 1000. Maka kita peroleh 184. Oke, sekarang 0,87 HM. Nah, berarti 87 per 100, ya kan? Karena HM ke M turunnya 2, berarti kita kali 100. Nah, ketemunya adalah 87 M. Kemudian ada lagi 8,2 dam. Nah, berarti 82 per 10 dikali dekameter ke meter. Turunnya hanya 1. Nah, jadi 82 meter. Oke, yang ini sudah meter, berarti tidak perlu kita rubah lagi. Sekarang kita baru ke soal ceritanya. Nah, panjang sebuah jalan 0,184 km, berarti jalannya 184 meter. Selokan yang dibuat berada di kedua sisi. Karena kedua sisi, nah berarti 184-nya kita kali 2 dulu. Karena ini yang akan dibuat selokan. Ketemunya adalah 368 meter. Nah, ini yang akan dibuat selokan. Hari pertama, selokan yang dibuat sepanjang 0,7. Itu hari pertama. Nah, karena totalnya 368. Sudah dibuat 87, berarti kita kurangkan 87, gitu ya. Nah, 182. Masih tersisa 281 meter yang belum dibuat. Hari kedua, 8,2 dam. Berarti 82 meter. Berarti kita kurangkan lagi 82. Masih tersisa 199 meter. Nah, setelah itu panjang selokan yang dibuat pada hari ketiga 21 meter lebih panjang dari hari keempat. Oh, berarti selebihnya ada 2 hari yang masih tersisa. Jadi 199 ini untuk 2 hari. Yang ditanya adalah panjang yang dibuat pada hari keempat. Nah, karena hari ketiga 21 lebih panjang, berarti hari keempat itu lebih pendek. Ya kan? Hari keempat lebih pendek.
Berarti 199 karena lebih pendek kita kurangkan dengan 21. Karena ada 2 hari kita bagi 2. Nah, itu ya. Ketemunya adalah 89M. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, seperti ini ya. Jadi, kenapa ini soal sulit? Pertama harus mengubah, kedua harus memahami soal. Kalau soalnya tidak dipahami dengan teliti, maka akan kesulitan. Nah, kita ke nomor 19. Oke, 19 ini soal mudah karena hanya mengubah gross dan losing menjadi buah. Oke, kita rubah dulu yang 1 gross. 1 gross itu 144 buah. Kemudian 7 lusin itu berarti karena 1 lusin 12 buah berarti 7 kali 12. Terus ketemunya 84 buah. Nah, yang ini sudah buah berarti kita diamkan. Yang ditanya, seorang pengusaha mempunyai 1 gross 7 lusin 50. Jumlahnya lah ya sudah tinggal dijumlah. Berarti 144 ditambah 84 ditambah 50. Kita tambahkan seperti biasa. Cari yang belakangnya 8, tidak perlu dihitung. Yang belakangnya 8 hanya di. Ketemu ya? Kalau mau kita hitung lebih teliti ya jelas jawabannya 278. Mudah kan? Makanya disebut soal mudah karena hanya menjumlahkan. Oke. Kemudian nomor 20. Nah, nomor 20 ini tentang mengubah satuan volume ya. Oke, kita rubah dulu sebelum kita menyelesaikan soalnya. 5M pangkat 3 berarti ingat ya, liter itu sama dengan DM pangkat 3. Nah, dari M ke DM turunnya 1 berarti nambah 0,3 ya karena pangkat 3 jadi 5.000 liter. Oke, yang sini sudah liter, berarti kita biarkan. Kemudian yang 3,45 HL, berarti 345 per 100, HL ke L turun 2 ya. Kita kali 100, berarti 345 liter. Kemudian 27 dal. Nah, 27 dal, dari dal ke liter turun 1, berarti tambah 01, jadi 270 liter. Baru kita ke soal cerita. Minyaknya 5.000. Nah, kemudian disalurkan ke agen pertama 350, berarti dikurangi 350. 0, 5, 6, 4. Oke, 46, 50. Kemudian agen kedua 345 liter, berarti kurangi 345. 5, 0, 3, 4. Oke. Agen ketiga menerima 27 lebih dari agen kedua, berarti agen ketiga karena agen kedua 345, agen ketiga 27 lebih, berarti ditambah 270. Nah, ini agen ketiga. 5, 11, 6 ya. Nah, agen ketiga 615, berarti kita kurang 615. 0, kemudian 9, 6, 3. Nah, 36, 90. Jawabannya adalah yang ini untuk nomor 20. Oke.